Box to Box Media Network. Salah. Nggak apa-apa, tapi bukan Suara seperti saya itu, teman. suara saya. Tapi dulu Ini aku box to cita-cita box tuh. versi skena. Versi skena. Iya, dinamakan sepik bola makanya. Ide gue kira mau ngomong apaan. Tadi bukti dia sebelum bilang, gue mau opening. Oke, gue kira mau ngomong apaan. Box to Box Media Network, karena itu dulu ketika pandemi Bang, aku bercita-cita pengen masuk Box to Box waktu itu. Oh gitu, alhamdulillah. Terus masuknya Fides kan. Selamat datang semuanya di Speak Bola Biar Clear. Episode kali ini kita kedatangan, seperti biasa ada gue Tio, ada Dr. Tirta, ada Mas Mukti, dan kita kedatangan Gus Koci. Enggak, tapi kan bagus itu kan artinya ganteng, bahasa Jawa. Iya. Maksud aku Gusnya lebih ke itu, jangan salah sangka dulu. Ayo, mumpung Koci di sini, saya langsung mau tanya Koci. To the point, saya mewakili netizen. Koci kemarin di Portugal tuh ngelatih punya lisensi Bang Koci. Nah, Emang harus punya lisensi? Enggak tahu saya Koci, saya mewakili mereka. Lisensi itu hanya menunjukkan, membuktikan bahwa lu pernah ikut kursus dan lulus. Bukan berarti lu bisa ngelatih. oke. That is different cake. Oke. Emang kalau lu punya lisensi, lu bisa ngelatih? Belum tentu. Exactly. Kayak SIM Jadi kan? pertanyaan kayak apa itu? Ya, kayak SIM. Tapi kalau misalnya punya lisensi, kan lu itu lisensi itu kalau nggak salah bisa dipakai buat lu main liga resmi. Resmi. Kompetisi. Kalau Ya. kemarin kan juga, lu Apa? kemarin kan lu training. Kemarin saja. emang resmi. Enggak kan? Oh, nggak resmi. Cuma main bola biasa gitu. Main bola biasa aja. Kemarin itu menunjukkan bahwa gue belum karatan. Tapi kalau kemarin Loh. kontennya dia yang Lu kan dia ini- asik. Tapi sampai asik. sekarang kan masih bisa ditonton. Tapi Emang mainnya kayak apa? Lawan gue itu UEFA Pro B. Oh. Tian. Terus siapa? UEFA Pro B main kayak gini. ini aku belum pernah nonton Koci langsung melatih. Terus kenapa di Indonesia nggak pernah buat konten itu, Coach? Nggak, gue nggak ada minat untuk latih di Indonesia. Lagian nggak ada waktunya juga, Coach. Nggak ada waktunya. Benar kan? Benar. Nggak ada waktunya. Nggak ada Benar. waktunya. Kan di sana kemarin CSR habis sendiri duitnya atau sponsor? Ya, nggak. Duitnya Pak Bambang Pacul dan kawan-kawan. Itu harus gue tekankan. Iya. Jadi gini, ini asal usulnya ya. Iya. Bambang Pacul dengan Ari Budi dari Total Politik ke rumahnya Rudi Alfonso, dubes di sana, Pak Rudi. Nah, Wisma Duta, rumahnya Pak Dubes, itu ngelihat ke bawah itu lapangan bola. Oke? Langsung direct dari balcony-nya. Iya. Tiba-tiba Pak, gimana kalau kita kirim anak-anak ke situ ya? Ide gitu aja. Oh, Terus spontan. disamperin. Mereka, oh ya. Ya, Pak Rudi itu dekat sama Pak Bambang. Iya. Oh ya, bisa aja. Kalau Bapak bisa ya saya bisa bantu. Iya. Langsung stafnya bisa nggak? Ditanya staf-staf yang ada, oh ya bisa bantu. Nah, yang harus kerjakan si Arya Budi ini, ya kan? Sampai Indonesia. Di benak mereka itu cuma satu ya gue. Jadi kalau gue tolak, mereka ini batal proyek. Nggak bakal milih yang lain. Nggak bakal milih yang lain. Gue dihubungin. Lu dengar Pak Bambang Pacul kan asosiasinya dengan PDIP, dengan partai politik. Gue pengen denger dulu meeting lah kita di Lui. Apa, mau lu apa, dan di samping itu kan gue sanggup atau enggak. Iya. Dijelasin. Intinya adalah cari pemain terbaik dari Jateng. Khusus Jateng ya. Khusus Jateng, karena Pak Bambang Pacul dulu waktu beliau ini dari keluarga yang kaya, habis itu bangkrut, Ya. punya pabrik tenun kalau nggak salah, bangkrut, jatuh miskin banget, sampai bangkit lagi. Nah, dia ingin memberikan sesuatu kembali ke rakyat yang kurang punya, agar mereka punya mimpi yang bisa di-share seumur hidup kepada Sekitarnya lah ya. sekitarnya. Tian, hope ya. Jateng. Ya, keren ya. itu aja. Tapi kan untuk gue, kalau gue pada saat di situ nggak mungkin gue cuman gitu. Gue pasti punya ide-ide lain lah.
dikaitkan sama Abel Xavier. Oke, Datanglah Abel Xavier. Tapi sebelum ke sana, gue kan harus... Jadi Ari sama Budi dari Total Politik, mereka ngurusin non-teknis. Ya. Ngurusin penginapan di sana, ketemu siapa, bla bla. Gue ngurusin teknis. Jadi pelatih yang latih siapa, pemainnya gimana, memilih pemain, parameternya apa, itu yang penting. Jadi kalau di sini berdasarkan pengalaman, dulu gue tuh ngelatih timnas, di sini tuh dribbling cetak gue lu hebat. Gue enggak. Gue udah tekankan ke 12 pelatih gue di Jawa Tengah, satu visi yang lu lihat, kedua akurasi passing. Karena Udah kalau mulai visi, dari situ. itu sering pas gue nonton videonya, coachnya kontennya, Iya. lu selalu bilang visi. Iya, Lo ada yang babak pertama bagus, babak kedua visi lu udah nggak ada, lu udah passingnya Iya. long ball Oke. terus gitu, ya kan? Iya. Tapi ini termasuk visi nggak coach? Aku kemarin ketemu seorang pelatih juga. Ini nggak bercanda di warung sate beneran. Pelatih Liga 2. Ada insight menarik yang saya dapatkan dari situ. Dia menekankan bahwasanya pemain bola itu yang harus sangat dikuasai adalah pengetahuan tentang lapangan. Ternyata lapangan itu garis-garis 16 gitu-gitu tuh bisa sebenarnya ada batasnya katanya kayak pemain passing tuh maksimal berapa meter gitu-gitu. Itu gimana coach? Bentar. Pengetahuan tentang penggunaan lapangan bola. Oh, lebar lapangan. Lebar bola. lapangan. Oh iya, kan, Coach? itu Iya. penting. Itu yang kadang luput diomongin juga. Iya. Nggak, kan sepak bola itu cuma satu, menurut gue ya. Iya. Itu cuma bagaimana kita memanfaatkan ruang. Iya, itu bisa diketahui kita paham lapangan. Karena space lapangan itu kan agak longgar dari 90 sampai 110 Iya. kalau nggak Iya. salah. 80 sampai Iya. 100. Jadi dari situ kita tapi untuk gue itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah okupansi dalam lapangan seperti apa. Nah, gue bagi 9 area. Depan 3, tengah 3, belakang 3. Artinya setiap area itu harus ada 3 orang untuk bikin kombinasi. Nah, sebenarnya menerapkan strategi itu nggak begitu susah. Yang susah adalah lu seleksi 17 pemain, di mana sebagian besar mereka nggak saling kenal. H-3 lu ke Jakarta, latihan 3 kali. Lu ke Portugal langsung, latihan 2 kali, 3 kali. Kan kita latihan sama Sporting sama Benfica. Itu kan lebih standar. Terus nggak ada waktu lagi. Pertanyaan kan adalah bagaimana tugas gue untuk bikin pemain ini ngeblend. Itu yang susah. Itu yang susah. Jadi gue keluarkan segala kemampuan gue untuk mereka bisa ngeblend. Dan paham tactical gue. Itu kenapa alasannya kalau di panggilan timnas Iya, TC-TC itu penting banget ya. Iya. Jurit malam penting itu. Jurit malam. Bisa kumpul-kumpul malam. Gue di timnas futsal itu butuh 3-4 minggu untuk bisa ngeblend. Iya. Ini gue cuma punya waktu 3 hari. 3 hari. 4 hari. Dan untuk pada waktu yang trial pertama kali yang coach aku lihat di video, coach langsung ngeritik ke satu orang tuh yang bilang, Bule gitu. Bukan. Ada Namanya bule kan? Oh iya, Ada iya. namanya bule. ada aku nggak nonton yang itu. Dikira teriakin Madonna atau gimana? Bule namanya. Aku nonton yang ini. Jangan kebanyakan dribble. Passing, kamu ngapain dribble? Itu reaksi pemainnya ketika dikritik coach langsung gas gitu gimana? Mereka kaget. Gini ya, kan logikanya is very simple. Kita manusia itu jalan lebih cepat atau bola lebih cepat? Bola lebih cepat. Bola lebih cepat. Iya. Setuju? Setuju. Oke. Kalau kita dribbling, orang bisa ngikutin. Ya. Tapi kalau kita passing, lawan kan susah ngikutin. Iya. Jadi lu ngerusak defense dengan passing. Lu passing ke kiri, defense ikut. Lawan datang, defense ikut. Pada ini sebuah contoh kecil aja, oke? Pemain tengah pegang bola. Winger gue turun ke bawah diikutin. Kan ada ruang kosong. Iya. Ruang kosong either diisi dengan striker yang ke samping atau dengan winger yang naik. Kebetulan ini kasusnya winger yang naik. Dia masuk. Dia sprint karena dia mengambil first step, inisiasi dulu, jadi lawannya ngikutin. Manfaatkan ruang kosong. Di match ketiga, contoh yang sama. Wingback masuk ke atas. Wingernya melipir. Wingernya turun ke bawah,
Wingback-nya. Posisi kosong kan, striker yang masuk. Striker yang masuk, posisi striker kosong dong. Iya dong. Diisi sama attacking midfield. Nah, artinya yang pegang bola nggak harus passing ke winger kan yang turun. Ya, tinggal depan. Iya. Iya. Inilah visi. Iya. Dia harus tahu 2-3 step ke depan seperti apa. Dan lu harus scanning. Jadi berapa kali terjadi di match bola, di bola tengah hilang. Kenapa? Lu nggak scanning, lu nggak tahu. Satu. Kedua, tujuan passing adalah mempermudah temen lu, bukan mempersulit. Iya. Iya benar. Iya kan? Ini benar. Nah, kalau lu di cover satu orang, lu passing kan lu sulit. Iya benar. Artinya lu passing ke orang yang lagi free. Betul. Ini logik yang simple, nggak perlu lu ikut kursus kalau lu bisa mikir. Siapa kali? Siapa tuh tadi? Bener nggak? Benar. Benar, Coach. Kayak di Blue Lock tuh Nah, Yoichi Saki gitu. ini kan gue jelaskan ke mereka seperti gue jelaskan ke kalian. Iya. Dengan bahasa yang simple. Mereka paham. Nangkep langsung. Dan walau Di luar skor 6-1, 6-1, 7-2. Lu lihat permainan kita kayak apa dari match pertama sampai ketiga. Which is 4 hari 3 match. ya, dan itu dengan persiapan yang minim ya. Persiapan minim, cuaca dingin, yang belum nggak biasa juga mereka, Iya. tapi membagi tenaga 3 hari, 4 hari 3 match. 6-1, 6-1, 7-2. Masih banyak yang protes. Lah yang protes itu. Benar. Mereka nggak appreciate gitu loh. Iya, betul. Mereka nggak appreciate kerja keras pemain, kerja keras pelatih-pelatih gue. Iya. Benar, Mas. Lu nggak appreciate gue, I don't care. Tapi appreciate lah pemain-pemain gue. Itu iri aja. Iri aja. Pasti. Iri bilang bos. Ya. Iya. Iri Kalau nggak iri bukan Indonesia itu namanya. Irian Jaya Ancol. Jadi kembali lagi ke pertanyaan lu, emang butuh lisensi? Ya enggak. Kalau Exactly. Kecuali kalau lu mau profesional, main Iya, turnamen resmi. Benar. Kalau ini Kecuali kan main pro, ada betul. sebuah program CSR Nah. dan sudah selesai, next-nya berarti yang ngapain? Oke, pertanyaan baru mau gue jawab. Next-nya kemana? iya. Next-nya ada 5-6 pemain masih gue dan tim gue pikirkan Iya. berangkat ke Portugal ikut training camp. Sudah diatur sama Pak Dubes. Pak Dubes ngebantu banget by the way. Terima kasih sama bukan hanya Pak Dubes, Ibu Dubes, stafnya, mereka sangat amat membantu. Ini proyek tidak akan berhasil tanpa bantuan mereka. Oke. Aduh mas, kita juga siap kok jadi pemain Pak bola Rudi di sana. Alfonso Enggak, dan saya enggak. teman-teman. Saya dokternya aja. Nah, jadi mereka sudah atur 5 pemain akan berangkat ke Portugal di bulan Januari. Aturan hukum di Portugal adalah kalau lu dibuat 17 tahun lu harus sekolah. Oh, Nah, ini kan U15. iya. Jadi mereka harus sekolah Oh iya. Sekolah di Portugal. di Portugal. Bahasa Jadi nanti kita daftarkan mereka sekolah di Portugal. Kursus bahasa juga Ya. dong, kan? Bahasa. Jadi mereka akan masuk ke akademi, akan dipantau. Gua ada agennya Nabil, FC Borneo, dikenalkan. Mereka juga interested dengan pemain kita. Dan itu semua dipantau dalam radar mereka. Jadi nanti mereka akan ke Portugal lagi. Berapa lama tuh coach di Portugal ya mereka? Training camp-nya mungkin semingguan. Tapi gue nggak ikut. Wah, diganti siapa, Coach? Dokter Tirta? Ada Ngapain asisten gue. Kamu berangkat ke Portugal, Cok. Ngapain? Porsi tukang jagal. Itu makan Nyari nasi. nyari rumah Quaresma. Kenapa jadi mas? Ini Rabona. Enggak, Bang, tapi aku tuh Rabona. kalau punya kesempatan ke luar negeri sangat ingin malah nyariin rumah pemain bola. Kenapa? Penasaran aja, mereka kan suka kayak gitu rumahnya kayak apa gitu. Enggak semua begitu. Ya, lu bicara pemain top. Iya. Ya pemain top, ya rumahnya wah. Iya. Tapi mayoritas biasa Kalau aja. kayak ini Coach Bukayo Saka pernah tahu rumahnya, Coach? Nggak tahu, nggak peduli juga gue. Habis dari Penting amat Portugal, rumah siapa. terus mereka bubar balik normal aktivitas. Ya, ya. Sekarang mereka balik normal. Minggu depan gue ke Solo. Minggu depan Jumat kan 15 gue padel. Jadi Jumat gue balik. Sabtu gue ketemu keluarganya. Gue jelaskan. Yang 5 orang Gue ini ya? yakinkan yang 5-6 orang. Gue masih nggak tahu 5 atau 6. 5-6 orang ini. Terus Sabtu sore gue balik. Karena hari Minggu gue harus padel. Bolak balik lagi. Boleh coaching. Jadi untuk gue ini proyek yang luar biasa. Kita membantu anak-anak yang mungkin seumur hidup nggak akan pernah bisa ke Eropa. Iya benar. Tapi ya gue kan tanya mereka profesi orang tuanya apa. Heeh. Ya
Dan itu rata-rata Kebanyakan Warga aja. bawah. Ya biasalah. Keluarga biasa, Ya. rakyat biasa. Bukan yang ekstrim kaya banget gitu yang bisa membiayai anaknya ke luar negeri gitu. Iya. Menengah aja nggak ada. Terus Ya, paling sempat liburan? Liburan. Hah? Sempet? Ya kan jalan-jalan. Lu kalau latihan, hotel kita itu di Sintra 30 menitan, jadi kita nggak balik ke hotel, kita makan di luar. Nah, di Terus Portugal ya. ada Krishna juga, Dok. Bali tuh! Jadi juga jalan, lihat sightseeing. Kan kita lihat budaya-budaya juga. Iya. Nggak hanya bolanya. Terus ke stadion, 2 kali latihan, nonton sport, nonton Benfica. Oh sempet? Nonton Yang sempat. dimarin golin kemarin ya. Yang di mana gue pas kopanya nonton, gue nonton Sporting Arsenal, pemain nggak, gue sama Abel sama Pak Dubes. Wah seneng sama pas nonton di beberapa. pantai ya. Nonton selebrasi di pantai. langsung ini. Kan Saka Nggak, kayak gue gitu. itu duduk di VIP, dapat tiket dari Sportingnya, VIP Sporting semua. Itian. Sebelah gue kan Abel Asafir kan ya mantan Benfica kan. Iya. Gue bilang, Bel, kalau Arsenal cetak gol, gue boleh celebrate nggak? Dia bilang, boleh, tapi habis itu lo harus lari. Dan beneran loh, pas 1-0, 2-0, gue diem. Pas Sporting cetak gol, mereka teriak gue. Dan mereka fanatik ya. Iya. Jadi bapak-bapak yang pakai jas itu, wah kalau marah-marah edan men. Dalam arti- Dumbelnya parah ya. Ya kayak gini dilawan, nggak usah deh. Smart move. Smart move. cerdas ya. Smart move. Ini Smart bukan move. kandang gue. Kalau bukan kandang gue harus adaptasi. Kalau kandang gue lain cerita. Nggak mau jadi sensasi, bener. Iya. Gitu. kan? Habis Jadi- dari Portugal, direct. Nonton Benfica, Sport Arsenal. Ya, Benfica gue nonton, Sporting nonton, terus ya itu, gue lebih, lu percaya nggak? Gue itu 10 hari di sana nggak bikin video sama sekali, Karena menikmati, Coach. karena otak gue udah di tim ini. Oh. Jadi gue nggak bisa ngebahas yang lain-lain. Dan kita, gue, Ari dan Budi, kita bertiga kan ting-tengnya lah. What now? Apa yang terjadi kita lakukan selain, terus kita brainstorming. Banyak yang kita lakukan. Jadi gue benar-benar zero. Pikiran gue 9 sampai bini gue WhatsApp, masih ingat gue nggak? Ngerti nggak? Sampai segitu ya, karena gue benar-benar fokus ke proyek ini. Jadi pertama kali sih. And I'm happy. Gue happy bahwa pemain itu bisa ya match pertama 60%, 65%, match kedua 80%, 75%, match ketiga ya 70%-an bisa menjalankan strategi gue. Itu happy gue. Ya tapi berarti kalau misalnya di Portugal kan udaranya sangat segar sekali ya. Iya, Udara benar. segar, terus juga apa namanya fresh. Iya, Bu. Iya kan Mus Ben, iya kan segar nggak coach udaranya coach? Ya. Ronaldo aja beda. sehat, bro, di sana. Apa hubungannya? Tapi untuk akhir November itu, untuk akhir November di Eropa itu panas loh Portugal. Hah? Oh Panas. hitungannya panas di Hitungannya Portugal. panas, 20 derajat, 21 itu enak banget. Oh kita enak ya Enak masuk. gitu. Masuk Malam malam. agak gunung ya? dingin, malam 14 derajat. Kayak di Dieng. Iya. Iya. Sama Seger ya? kayak pas di Doha atau Piala Dunia ya, segitu. gua ini pengalaman untuk gue juga pengalaman yang luar biasa. Gue very happy dan gue denger di Jakarta juga happy Iya Jakarta. dengan proyek ini sangat sukses. Kan karena Jadi kalau dibilang sangat sukses, nilai yang dikeluarkan oleh Pak Bambang dan kawan-kawan itu mereka sangat ikhlas keluarganya. Ya karena lihat ekspektasi dan resultnya bagus banget. Iya. Ya. Aku nonton. Melebihi dari ekspektasi. Iya. Lo tau, kita itu diremehkan. Match pertama lawan tim over. Match pertama mereka lihat kita latihan sebelumnya. Pelatih yang ngaku, Coach kayaknya kita kalah lawan kalian. Gue bilang, untuk gue ini bukan masalah skor. Kita cari pengalaman. Tak, 6-1. Dan mainnya nggak bagus. Karena baru pertama kan. It's okay, gue bisa terima. Match pertama itu selalu susah. Match kedua kan mereka lebih paham. Ternyata pelatih match kedua lihat kita. Dia bilang ke pelatih yang pertama, Iya. kita kalahkan Indonesia. Pelatih pertama ngomong ke gue, Coach, mereka better daripada kita. Karena mereka di rank 2 di Liga, akan promosi, kita di rank 4.
Terus dia bilang mereka kalahkan. Pemain juga posturnya lebih bagus. Gue bilang, it's okay. Gue nggak ngelihat skor, gue lihat apa. 6-1 juga kita bantai. Yang ketiga itu di liga di atasnya. Yang banyak pemain dari situ ke Benfica. Oke. Semua orang bilang, ini the best tim ini. Kita bantai 7-2. Sampai Pak Dubes di atas. Pak Dubes bilang ke gue, pas 5-1 semoga nggak lebih banyak. Nggak enak kita ngebantai di kandang orang. Portugal dulu nyari rempah-rempah juga banyak. Dan ngomong-ngomong soal udara segar, Ya. kemarin selama seminggu tuh di Jakarta Wah, anginnya kenceng. Anginnya anginnya kenceng kenceng. banget. Tadi Parah. pagi juga saya sempat lari-lari Ya. karena udaranya fresh banget. Bener. Nah, Gunung Gede kelihatan. Iya, dari apartemen juga kelihatan. Gimana, Mas? Nah apa? bener. Apa? Nah, biar makin lengkap, Vivin Dennis juga mesti punya rambut yang bersih dan segar dengan sampo clear anti ketombe dan rambut rontok. Yang bisa sikat habis semua jenis ketombe, baik basah maupun kering. Dengan 10 kali super vitamin, yaitu Naya Cinnamon. Dan agar kulit kepala ternutrisi, memperkuat fungsi scalp barrier, dan ada ginseng yang bisa 10 kali lebih kuat lawan rontok. Tentu saja juga kasih sensasi segar dan dingin selama 48 jam. Makanya Vivi Danes, kalau ingin punya kulit kepala sehat, rambut fresh dan sikat habis semua jenis ketombe, tinggal apa? Clearin aja. Ayo masukin clearin, berarti udah saatnya kita bedah sampai clear. Tapi kan tadi ada satu pembahasan yang Oke. mau kita bahas sama Koci tentang negara yang dari Portugal, habis itu dia datangin Turki. Turki Oh, gimana? emang deket ya? Iya. Dekat. Dekat 4,5 jam. Gue itu dengan oleh banyak orang, termasuk istri gue bilang, lu harus ke Istanbul. Karena gue naik Turkish Airlines, nggak perlu visa. Gue pikir ya udah, gue stay over aja 4 hari. Kotanya ya oke untuk kota Eropa, makanannya enak. Oke. Gue suka banget makanannya. Public transportation-nya bagus banget. Dan untuk level Eropa itu murah banget. Mungkin ya kalau di restoran agama selevel Indonesia lah. Mungkin lebih mahal dikit dari Indonesia. Tapi untuk level Eropa itu murah banget. Oh pantas kalau misalkan umroh tuh paketnya sama Turki. Oh iya benar. Bener. Nyokap Iya, gua tuh Turki cuman umroh. Yang orang tidak pernah mention, yang bikin gue sangka manusia kayak anjing Portugal itu, di Istanbul itu. Kok bisa? Bener. Anjing gimana? Bener, gue di usia 57, I've seen dunia, gue udah lihat dunia. Iya. Paling di Istanbul. Kenapa? Serius. Contoh yang menurut lu nggak logis banget. Iya. Oke, toiletries gue ketinggalan di Lisbon. Oke. Iya. Artinya gue harus beli parfum, deodoran, Iya. face wash, skincare, bla bla bla. Gue harus beli. Masuk ke Sephora, gue beli parfum 4,5 juta. Oke. Dicuekin. Kasirnya asal nggak ada say thank you apa. Gue ke Watson beli sikat gigi, sabun dan lain. Sama kasusnya. Gue ke sebelahnya ada toko namanya gratis. Karena nggak ada itu gue kesana. Sama kasusnya. Gue bilang sama, kan gue ditemenin dua mahasiswa. Oke? Gue bilang, coba kita cari restoran yang mahal. Gue bilang, gue pengen lihat servisnya kayak apa. Restoran mahal itu dari chef cook yang dibawanya nomor 2 di Turki, di bawah si Nusret itu, ya. itu. Nomor 2 dia. Restorannya gede, bagus. Orang datang, halo, how are you? Fine, please welcome. 3 orang, oke masuk. Waitersnya daripada anjing. Gue pesen cola, anak-anak pesen apa minuman soft drink, nggak dikasih gelas loh. Oh, Kokop dong. Sama sedotan. Itu restoran dan harganya mahal. Restoran mahal. Ya, nggak ada ramah yang sama sekali. Tapi bikin gue happy. Pas selesai, dia bilang, kalian mau kopi atau teh gratis dari nggak perlu gratisan. Give me the bill. Gue gitu, lo tau sampai apa yang terjadi? Gue tuh gara-gara itu gue udah malas. Gue tuh sebenarnya mau belanja banyak lah, Iya. oke? Gue udah malas belanja. Jadi nggak mood. Suatu hari gue ke mall, gue sambil lihat lah ke outlet ke toko-toko, masuk ke Essex Tiger. Ada cewek satu bantuin, bahasa Inggrisnya lumayan oke, ramah. Akhirnya gue beli sepatu ini. Hanya karena dia bantuin gue. Padahal gue butuh sepatu ini, enggak juga. Oh, ukuran berapa, Coach? 42. Ya, nanya aja kan, bukan nanya. Mau ngasih. Sampai separah itu. Gue nginep di Westin.
hotel bintang 5. Ada coffee shopnya, tes. Abis ngopi, gue kasih tips 500 lira, 250 ribu. Iya. Thank you, gue keluar, mukanya dibuang nggak ngeliat gue. Kayak Jadi emang kayak gitu sama turis ya? Habitnya Dan, gitu kali. dan ini dikonfirmasi sama mahasiswa. Oke. Oh, yang nemenin. Oke. Ya, nggak hanya yang main. Jadi ada suatu hari malam, abis gue live commentary kan gue ada kontrak tuh. Jadi gue live commentary malam jam 9 selesai kita makan. Coach mau makan Indonesia, ya udah. Kebetulan di malam itu ada event, jadi banyak orang Indonesia ngumpul. Which is pasti foto-foto semua, satu warung dan di luar sampai pemiliknya, waiternya minta foto semua sama gue kan. Ngobrol lah di dalam. Mereka cerita yang sama. Dan satu hal yang kalian tidak tahu, ini gue ungkapkan. Jadi di Turki itu, lu sebagai mahasiswa, lu kan butuh izin. Iya. Oke? Ada yang sudah dapat izinnya, ada yang apply. Kalau lu apply, kan butuh waktu. Iya. Oke? Tapi lu dapat surat. Oh. Lu tahu sekarang detik yang terjadi, mahasiswa luar negeri itu dirahasia sama polisi. Hah? Kenapa? Dirahasia. Dirahasia sama polisi. Ditangkap-tangkapin. Ada yang ditangkap-tangkepin. Gue keluar dari warung, jalan 20 meter, ada mobil polisi beneran loh. Kan kita bertiga, dua domba sama gue. Satunya bisa bahasa Turki. Iya. Ditanya ada apa. Jadi gue tahu karena gue sebelumnya udah di brief kan. Gue datang orang yang bilang kalau gue turis, gue nggak pernah bawa paspor karena gue takut paspor gue hilang. Iya. Jadi dia bilang, gue dicuekin. Jadi dua orang ini, mereka punya izin tinggal. Artinya dikasih dong. Iya. Lu kalau sama rahasia SIM lah, cek, oke, jalan. Iya. Ini lama banget. Gue nggak tahu menurut mereka mahasiswa ini dilihat atau palsu atau enggak. Mereka ngobrol bla bla, dicek semua. Padahal izin itu ada dalam bentuk kartu mahasiswa. Ada kartu mahasiswa, ada izin tetap. Dan ternyata sebelum gue itu ada orang hitam di rahasia. Pas gue jalan ke kota, berapa orang hitam di rahasia. Wanjir. Ini gue nggak bisa terima. Jadi salah satu universitas dosennya minta gue datang karena domba gue bilang gue influencer, mungkin gue batalin langsung. Gue bilang gue nggak bisa terima rakyat gue dirahasia kayak begini, diperlakukan sebagai second citizen. Apa yang terjadi kalau orang Turki di Eropa digituin? Wah, protes. Nggak pernah terjadi di Eropa itu. Di Eropa kalau lu mau cari orang ilegal, itu di restoran Cina, restoran Arab, restoran Indonesia, digerebek polisi, pekerja ilegalnya. Nggak di jalanan. Apalagi lu mahasiswa. Itu baru tahu. Baru tahu. Banyak orang nggak tahu. Padahal kan mereka sah-sah aja kan kuliah di sana kan? Iya. Exactly. Bahkan yang menjijikkan lagi, orang yang punya izinnya lagi diproses, kalau lu keluar, lu bawa surat ini, lu ditangkap. Dan terjadi berapa dengan orang Indonesia? Nah, terus mereka kalau nggak keluar-keluar, Detensi 1, 2, 3 bulan. anjing. Ya. Kalau izinnya nggak keluar, terus mereka di rumah terus gitu? Ya, Iya. Nggak boleh keluar-keluar gitu? ya. Boleh keluar. Hapus gitu. Cangkrik. Nah, segitunya. Parah banget. Nggak pernah gue seumur hidup ngelihat hal kayak begini di sebuah negara. Lu udah kayak penjahat tau nggak lu? Padahal niatnya, niatnya cuma mau nyari. Mau kuliah dulu. Kuliah, nyari kuliah. ilmu. Ya. Jadi kalau mau anaknya ke Turki mikir lagi dah. Bener. Tapi gue juga dengar katanya di kota-kota kecil di Asia itu lebih ramah orangnya. Slightly lebih ramah. Cuman untuk gue ini super Parah ya. Mas. super parah. Tidak akan gue ke Istanbul lagi. Iya. Males. Kalau coach udah bilang males. My friend, gue udah pernah ke Teheran loh. Oh iya ke Iran. Gue pernah ke Teheran. Seminggu gue di Teheran. Menyenangkan. Oke aja. Aman. Gak aman. Santai Gak ada kok. masalah. Gue kabur. Jadi gue dikawal terus sama 2 orang. Sampai gue kan balas dikawal gituan. Gue suruh OB gue ngobrol sama pengawalnya di lobi. Gue kabur sendiri. Nggak. Aman-aman aja. Anjir ke Teheran ngapain gue? Futsal. Wah. Ya bener deh. Timnas. Ya, tapi emang kalau misalnya negara-negara yang kayak mungkin Timur Tengah pemberitaan medianya kayak Iran kan orang takut. Padahal kalau misalnya di YouTube tuh banyak tuh yang Iran talking itu tuh banyak ini ya Nah, itu video Faisal Irak. Gue Di mana aja. sampai googling ya. Stress level
orang di dunia sebenarnya. Turki nomor 2 setelah Yunani. Nomor 1 Yunani, Pak, Coach. ya, pantesan Kan pada ada krisis stres ekonomi. semua orang nggak ada ramah-ramanya. Sama sekali. Stres ya. Oh, mana stres kabeh berarti. Pantes gak ramah. Pantes Oyun Si jelek Irak, ya. si Faisal Irak kan. Masuk. Lanjut silakan. Tidur lanjut. Sama sekali. Jadi untuk gue sih pengalaman yang luar biasa. Satu, gue nggak akan naik Turkish Airlines juga. Ternyata sama anjingnya. Ya gue naik bisnis kelas loh. Ya. Diperlakukan kayak lebih rendah daripada ekonomi. Diapain lagi, Dalam Mas? servis. Dalam service all, mulai dari check in sampai ke security. Gue bawa tas, gue tanya, do I have to take out my laptop? Diambil tas gue ditaruh si Berarti bedanya bisnis kelas, bedanya sama di Indonesia itu kalau itu perlakuan si ini ya maskapai. Maskapainya. Bisnis kelas harusnya di mana-mana Iya, diajari, kalau di bro. Indonesia naik bisnis kelas tuh lebih ke perlakuan orang-orang yang naik ekonomi. Apalagi orang kayak saya naik bisnis kelas, yang berat apa? Dilihatin orang ekonomi, kok bisa ini naik bisnis kelas? Bener sih. Beberapa kali saya naik. Karena kalau bisa naik bisnis. Pasti diliatin, Betul. Bang. Kan bisnisnya masuk duluan nih. Paling Kalau- depan, Iya, kan? misalnya naik Garuda. Lu masuk duluan, lu duduk nih. Duduk depan. Baru kalau masuk, diliatin. Diliatin ya Kayak nggak? gue kayak, aduh. Bener, aku juga gitu. Makanya beberapa airline tuh dipisah masuknya. Nah kan kalau yang kalau gede, Garuda kan internasional. langsung dari Lah depan. dari Nggak, depan dong. kalau pesawatnya gede Gede kan dipisah. dipisah. Bisa. Kalau Kalau kecil kanan juga. ekonomi, Kalau- kiri bisnis. Kalau Garuda kecil ya. Kalau Iya. kita kan dari itu Iya, kuat iya. dari depan, pasti dilihatin kok bisa naik ekonomi. Nggak, naik jadi sama intinya gaji. ya no Turkish Airlines, no Istanbul. Ketiga no Turki. Udah. Kecuali gue dapet job yang Wah banget. bayarnya yang wah. gede banget. Baru kesana lagi. Baru gue merem lah. Iya. Gue keterima orang-orang itu. Mungkin ini Bang di Turki tadi biar sedikit punya sopan santun lah. Kenapa? Biar sopan santunnya jadi diperbaiki. Hah? Mungkin bisa membangun bank ABC di sana. Kok bisa? Karena satpam ABC kan ramah-ramah. Oh BCA. Biar nggak nyebut brand. Udah dari nyebut brand. Berarti nyebut aja, nyebut. Nah, yang namanya manusia di seluruh dunia itu pasti responnya bagus kalau lu senyum. Iya, benar, lu senyum. Pasti. Wherever you go, Iya Iya. semua. lu senyum, mereka senyum balik. Iya benar. Di Turki, lu senyum sampai bibir lu doer, kagak ngaruh. Itu dong. Gili Trawangan coy, tawa-tawa orang. Benar nggak Happy, ngaruh? happy, orangnya pada happy. Gue tidak jelek-jelekan ya. Gue tidak jelek-jelekin orang itu. Gue hanya pengalaman gue di Istanbul bagian Eropa. Iya. Udah, that's it. Yang lain gue Istanbul nggak tahu. bagian Eropa. Ya. Karena adik gue sering liburan ke Turki, ke Antalya kalau nggak salah, Ya. ke apa namanya? Oh ya. Istanbul. Resort Turki ke Asia. pantainya, nggak pernah dia komplain. Dan gue cek sampai gue googling seberapa unfriendly orang Istanbul, dan dibalas semua positif, tapi yang balas bule-bule semua. Nah mungkin terhadap orang kulit putih lebih friendly. Perlakuannya ya. Iya, tapi definitely nggak terhadap orang Asia lainnya. Mungkin ya. Kalau negara terfriendly menurutmu mana coach? Eropa yang orangnya banyak sekali. Eropa, bukan. Eropa ya, Negara Eropa, Eropa termana yang terfriendly? Portugal is very friendly. Oh iya. Ya, Portugal is friendly, Belanda is friendly, Jepang, Jerman enggak. Prancis, Jerman enggak. Itali Itali? friendly juga. Oh. Jerman nggak bisa. Austria kurang, Inggris coach? Praha kurang. Inggris friendly juga. Friendly juga. Ya. Oh. Karena sempat kemarin ada omongan katanya orang-orang Enggak, agak orang ini. Inggris friendly kok. Setidak friendly-nya Inggris. Eropa enggak ada yang separah. Di dunia itu enggak ada yang separah. Istanbul. Ya mungkin. Istanbul ya? Ya mungkin. Bahkan dibanding Teheran loh. Masih mending Teheran. Next time gue kalau ke Portugal lagi, gue mau naik Emirates, gue berhenti di Dubai. Dubai lebih asik. Jauh. Mau aja jadi atlet pedal di Dubai. Enggak, jangan. Itu nggak mungkin. Orang kayak coach ini pasti cocoknya tenis. Ya makanya gue kaget tiba-tiba dia ada di. Diajak itu. sama Valen, kos lu main pedal ya udahlah. Tapi gue kayaknya, gue lihat di YouTube, kayaknya sih gue lebih suka tenis. Ya Will Suka sih, challenge Will soalnya. sih, Will Nah, sih. tapi gue harus coba, nanti kan hari Selasa. Lapangan gue lapangan latihan. gede. Pasti tenis sih. Coba dulu, coba dulu. Ya, harus Squash aja, coba squash. dulu, benar. Coba Harus dulu. coba dulu. Gue juga awalnya skeptis. Squash aja, Dok. Ini bukan kita gini. Coba dulu. Dia kan gitu nih, ya kan. Coba dulu, ya kan.
Tuh. Sekuas aja sama tembokmu. Biar. Terus kalau cangkem tadi. Sendiri. Ya mungkin yang pekan ini yang Iya. nggak friendly adalah fans Manchester United yang berpikir bahwa Arsenal cuma bisa gol corner doang. Namanya main bola nyetak gol. Nyari golnya dari cara mana Bentar, aja. terakhir MU menang lawan Arsenal di Liga kapan? Lama. Exactly. Kapan bang? Kan Arsenal 4 Nggak, pertandingan beruntun. Seolah-olah semua dalam 4 pertandingan itu lewat corner semua. Padahal kalau misalnya kalian tahu ya itu statistik sebelum Arsenal nyetak 2 gol tendangan penjuru itu gol dari bola mati itu MU dan Arsenal sama-sama 5, oh nggak salah 5 apa 6 gitu. Sama. Kok kamu berarti. malah roasting timmu sendiri sih? Lo nggak apa-apa. Enggak masalah gini dong, aku bukan yang roasting maksudnya. Dia roasting fansnya. Gue cuma bingung orang-orang yang berpikir ya cuma gol corner doang. Itu kan sah juga. Namanya juga main bola nyari gol. Enggak. Kalau cetak gol dari corner segampang itu kenapa tim lu nggak bisa? Nih, ada statistik, ada data yang nunjukin bahwa gol dari corner itu bisa mempengaruhi hasil pertandingan either itu menang atau imbang 73,3%. Oh, Ya, iya. ya. Ini udah dari corner, golnya pakai pantat. Nah, ya, soalnya kalau ingat aku gol Terus set piece tuh kemarin Newcastle. Mereka nggak bisa cetak gol, nggak usah gol, create peluang aja nggak ada. Iya. Jadi maksud gua kayak Ya, kenapa lu Liverpool masalahin kemarin corner? bobolannya juga lewat set piece. Iya, jagoan Isak. Tapi menurut Ko Justin, Apa? orang-orang yang ngomentarin tentang bisanya gol lewat corner tuh disebut apa, coach? IQ 78. Aduh, IQ 150 aku nggak relate. Tapi kenapa Coach melihat gak ada Arsenal trennya positif terus, menang beruntun? Itu menurut Coach kenapa? Ada perbaikan dari Arteta kah, strategi kah? Dari Enggak, karena Odegaard Saka nggak cedera. Iya, karena ada pembeda That's itu. the whole point. Ya. Karena kalau nggak ada Odegaard ketara banget Ngaruh banget. Hancur. Kan udah berkali-kali gue bilang, dan ternyata tahun lalu udah berkali-kali gue bilang, Arsenal 2 tahun runner up karena Odegaard Saka nggak pernah cedera. Iya. Sekarang cedera, makan tuh Arsenal. Ya bener, itu tergantung ya. Iya, kasihan cuy. Banget. Cedera. Tergantung. Cederanya juga gara-gara timnas kan? Iya. Iya. Nation League. Iya. Maksudnya. Bukan Saka juga, ya. Iya. Tapi udah balik. Apa? Udah balik. Udah balik dan Kalau full team, Tarza full team bisa ngalahin semua tim di dunia. Kalau soal Chelsea gimana Coach? Pemain STM kok bisa tiba-tiba nomor 2? Nggak bisa, lu tidak bisa. Ini yang terjadi dengan fans Indonesia yang tolol itu sebagian besar. Pas lagi naik, wah seolah lebat. Ntar, let's say 3 match beruntun tidak menang, nggak usah kalah, seri aja, tak langsung keluar. Iya, Maresca out, Ini pelatih baru masuk, masih honeymoon phase. Kasih aja kesempatan. Kasih dia kesempatan untuk bereksperimen Iya. sesuai cocok atau enggak. Nanti kalau ada mendadak ada 2-3 pemain penting, Palmer cedera atau siapa, kan nggak pernah tahu kita. Ya, Ngerti Parucci nggak? aja itu. Kalau kalah apakah salah Maresca? Enggak. Kasih dia kesempatan seperti juga Amorim. Gue bukan fans 3-4-3. Untuk gue nggak cocok. Intinya gue nggak begitu suka, apalagi di Liga Inggris. Siapa yang main dengan 3 back? Iya kan? Ya doang. Tapi kalau dia mau mencoba ya silahkan. Dan kemarin defense-nya MU keren. defense. Yang jadi masalah dengan MU kan kreativitas di depan. Iya kan? Apakah salah Amorim? Enggak juga. Nah tinggal dia cari apakah dia bisa mendapatkan solusi itu. Kalau dia nggak bisa mendapatkan solusi itu, dia pelan-pelan harus ngobrol. Jadi pelatih baru kasih dia kesempatan. Gue malah seneng kalau United kalah, Dok. Karena lo tahu mana yang mesti dibenerin, Iya. mana pemain yang mesti dibuang. Berarti kemarin kamu sering banget seneng. Apa? Sering banget seneng. Kan sebagai fans pengen menang ya, tapi Garnacho goreng, bola lepas. Ini Rashford ya kan udah tahu belakangnya Odegaard main Arsenal, dia malah mau ngecip gitu, corner kebobolan pakai pantat. Dalam hatinya Tapi tuh, sama dalam Ahmad hatinya Diallo tuh udah sedih. dewasa. Apa? Dalam Ahmad hatinya Diallo. tuh sedih. Enggak biasa aja. Iya, dalam hatinya tuh jauh di dalam lubuk hati itu. Dia mah gitu, gue nggak ngaruh. Sama Diallo dewasa tapi. Wah, bagus kalau itu Dewasa sama sama Diallo. Kan dia Diallo. punya bobol Liverpool mau Yes. Aku masih jagel sama amat-amat itu. Siapa, Amat-amat bro? itu kalau udah jual sate aja. Tapi kalau ngomongin formasi 3-4-3 sebenarnya kalau dari aplikasi semua beberapa pelatih di Premier League, kalau menyerang rata-rata juga backnya jadi 3 kayak City kan. Wolverhampton juga Iya. 3. Iya, City jadi 3-1-6. Enggak, beda, enggak. Wah, modar. Ini gue jelasin. Modar. Kan aku nggak ngaji. Bedanya 3-4-3 dengan apa? Gue pinjam bentar ya. Iya. Copot, Nggak bisa kok. copot. Bisa. Boleh. Boleh. Nih. Ini Ini butuh nggak? butuh. Nah, Oke. Nih.
Ini MU main dengan 3 back, Ya. 2 DM sini. Winger, cukup fullback sini nih. Ini Maguire kebetulan biru, oke? Maguire pegang bola. Ya. Dia bisa passing ke sini. Nah, ini sini. winger gini nih. Enggak, ini DM aja. DM. Ini wingernya. Jadi kalau ini Ini di winger. press, Ini, ya, nah. udah Ya. cukup. Ini kameramen sini. Jadi kalau dia, ini kan pasti di press. Ya. Wingernya setengah di press dalam arti bisa tutup passingnya. Ya. Artinya dia yang pegang bola, oke? Dia yang kipernya terlibat nggak? Onana terlibat. Enggak. Kalau lagi build up, Iya. Enggak. tergantung lu dibalikin apa enggak kan? Enggak terlibat. Dari sini masalahnya kan? nggak terlibat. Iya, dari sini soalnya. Dari sini otak ya kan? Iya. Sini. Arsenal main 4-3-3 sama. Ini center back-nya, oke? Passing raya ke depan. Oh, jadi 3-4-3-nya tuh si Tiga kipernya. kipernya. Untung satu pemain di depan berkurang. Iya, benar. Power play kalau futsal. Ya, Kayak power play gitu ya? Ya. Power play. Jadi ini bedanya. Dari sisi build up, kalau semua di press, Arsenal untung satu pemain. Iya, betul. Itu alasan Arsenal satu-satunya bisa nahan imbang sebelum Liverpool ketahan imbang Newcastle. Tapi ya kalau kemarin memang karena sesuai kata Koci, begitu Konate hilang, Liverpool goyang kemarin. Yang ganti siapa yang ganti dong? Kuansa. Wah, Sama enggak, Gomez. tapi lu setuju nggak, Coach? Enggak, Gomez mah parah. Coach, Gomez hancur banget kan, Coach? setuju Hancur. nggak, Coach? Di tengah Liverpool tuh mesti ketemu gelandang yang tukang pukul kayak Joe Linton, Sandro Tonali, sama Bruno Guimaraes itu kan buset. Preman itu mah. Lawan Arsenal aja di Enggak premanin. begitu ngaruh sih kalau gue bilang. Iya, tapi Enggak, faktor Konate. Liverpool kan kemarin karena blunder Kelleher, kalau enggak kan mereka menang. Iya, betul. Nah, Bruno Kelleher Nah, ada. Enggak apa-apa, ada statement normal. tuh. Sebagai Gue setuju dengan tweet lu, nge-tweet kan? Iya. Gue setuju dengan tweet lu. Lu nggak bisa berapa kali dia menyelamatkan. Benar. Tiba-tiba bikin satu kesalahan terus dihujat. Tolol. Bad Kan? day in the office. Soalnya banyak yang hujat. Jadi Benar dong. Yang namanya juga keselnya tuh netizen. si Kelleher tuh nyelamatin 2 blunder parah loh Itu. di Iya. 45 menit awal. Nah, kecuali Karius. Yang si Anthony Gordon. Murphy sendirian, Iya, Johnny Anthony Gordon. berapa Iya. kali Gordon sendirian dia save kok. Pas lawan City Cuman juga. memang apa saya kemarin, dah konsentrasi. Bad day in the office. Iya, cuman memang si backnya chaos kemarin. Cuman kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada pemain lagi. Dan kita nggak bisa nyalain pemain Nggak, cedera. Ya udah. Yang gue nggak ngerti kenapa Joe Gomez sudah bertahun-tahun. Iya, kenapa Dia dah? bilang ini pemain katro, Ya, sama tetap kayak Rashford. dipertahankan. Apa? Sama kayak Rashford. Sama kayak Rashford. Sama betul. kayak Bupati, Rashford. bupati. Camat itu. Apa? Lurah itu. Sulit. Gomez tuh mau dipelatih siapapun bisa main terus. Rashford dia kan orang pemainnya pada nyamperin away fans, dia kabur. Cuma lu setuju nggak kalau Liverpoolnya terlalu tergantung sama Salah? Iya, betul. Terlalu tergantung Lu sama lihat Salah. every match loh. Every match kontribusinya Salah kayak apa? Makanya si Salah memainkan PR untuk menekan Liverpool. Itu negosiasi kontrak. Karena tahu Liverpool tuh butuh dia banget. Benar. Bener ini. Iya. Makanya karena bola panasnya di Liverpool, si Salah tuh sering speak up tentang apa namanya kontraknya dia. Jangkrik yo foto kia. Nggak, jadi untuk gue sih, Setuju. ya, Dangerous. gue pengen lihat Salah suspend cedera atau apa. Ya kayak Arsenal Lihat bisa kehilangan survive. Odegaard tuh. Iya, Iya. betul. Kayak Arsenal kehilangan Odegaard atau Iya. Iya. Madrid kehilangan Kroos. Kayak Juve nggak kehilangan siapa-siapa. Kamu CS1 kami minta refund. CS1 kami minta refund. Kami minta refund. Atas nama seluruh fans Liverpool. Kami minta refund ke Juventus Store. Itu dibayar mahal belasan juta euro cuman buat opo camat. Main U21 lagi. Ya, bukannya gratis dia. Bayar Murah. murah. Bayar kok. Ya, tapi 15. murah. Ya tetap bayar murah-murah. Cuma Dok. jadi camat coach. Loh, gue aja baru ingat ada Chiesa Liverpool ketika gue main FIFA. Ada Chiesa Oh, ada gitu. Chiesa nih. Silakan diambil. Kami minta refund ya buat Juventus ya. Itu pemain itu malah mau dipinjem Napoli. Itu tulang sumsumnya udah diambil Allegri dulu. Udah nggak bisa sehat Aku itu. takutnya tuh kalau balik Napoli malah jago tuh loh. Kok balik Napoli? Loh dia kan mau dipinjem Napoli. Oh, balik ke Italia. Oh, balik Itali. Iya, bisa ngeri karena Conte. Conte. Scott lagi. McTominay jadi jago. Iya. Asu. Tapi kemarin kalah. Napoli. Napoli. Fiorentina. Fiorentina Copa. bagus. Copa. Liga masih top kan tapi dia. Iya. Liga masih top. Fiorentina ngeri bro, mau scan si kayu batang bro. Sekarang jadi
Jadi emas sekarang. Iya, karena kenapa jadi emas? Karena pelatihnya tolol itu yang alergi itu. Itu black magic ya. Black Magic. Allegri pernah Semua pemain jadi tolol di bawah Allegri. apa lu bilang Allegri pernah menang pertandingan tanpa ada shoot on goal? Pernah. Tanpa XG-nya 0 ya? Tapi aku menarik tuh malah sebelum bahas ini tuh ke invasi pelatih Belanda di IPL. Yang banyak kedua sekarang ya? RVN. RVN bisa jago gimana ya? RVN tuh berarti straight Enggak lah, baru satu Baru match. satu match. dulu sama MU 3 main. Beda situasi, beda situasi. Invasi pelatih Belanda menurut coachnya memang sejago itu sistem di Belanda. Enggak. Tadi memang si Slot juga Slot ini exception. Oh ya? Slot bisa Emang menurut coach itu best. Gue bilang Ten Hag itu pelatih hebat. Ten Hag Cuman itu dia pelatih- underestimate Iya. karena dia belum berpengalaman. Lu lihat nanti dia pegang klub-klub lain lihat. pasti akan. Ini Tapi kalau pelatih, gue prefer pelatih Jerman. Ya, Jerman karena emang sistem untuk kepelatihannya di si federasinya tuh emang detail. Kalau bukan Belanda jelek kan kembali lagi tergantung individu seperti apa, tergantung personality seperti kalau apa. menurut lu sebagai coach, Gue kalau punya klub, Hah? gue pemilik klub di Inggris, gue ambil pelatih Jerman. Yup. Tuchel berarti kayak Tuchel. Enggak usah yang tua-tua lah, yang baru-baru aja. Yang sekarang siapa ada yang dari Jerman? Oh, Brighton dari Jerman Itu ya? Brighton dari Brighton. Jerman. Brighton ya? Dari Oh iya, San Pauli, jago. si Thomas Tuchel di Inggris. Ya. Terus tapi kalau ngomongin Slot, coach gue mau nanya komentar lu deh. Misalnya lu salah satu orang yang percaya misalnya kalau Slot bisa ngebawa katakanlah Liverpool meraih gelar musim ini nggak? Dengan gaya bermain Masih yang jauh. sekarang. Walaupun masih jauh ya kan, bisa, tapi- tapi masih terbuka semua. Iya, masih jago. Bisa aja. Kan kembali lagi City banyak cedera. Iya. Arsenal banyak cedera. Ini kan 3 title contender musim lalu. Iya. Ya kan? Liverpool nggak ada yang cedera, men. Iya. Belum aja ya. Pemain pentingnya nggak ada yang cedera. Akhirnya cedera Alisson, satu. Akhirnya cedera Konate. satu. Tapi Alisson Konate pemain- satu langsung kehilangan 2 poin kan. Bahkan tahun lalu Chelsea banyak cedera, MU banyak banget cedera. ya kan? Newcastle juga. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya ya salah Van Dijk aja, salah Van Dijk, Gravenberch nggak ada. Mau lihat gue. Karena musim ini Gravenberch yang jadi penopang Paras di ya. tengah Ya. dari Liverpool. Kalau itu hilang aja. Lu mau pasang Endo, good luck lu. Itu emang sulit lah Endo. Iya Endo kan? bagus lawan Loh, timnas, benar. maka dari itu dibilang ya sekarang Liverpool lagi bagus-bagusnya. Ya karena memang Dari utuh. permainan bagus dan somehow mereka bisa nge-push lah untuk dapat gol kemenangan. Gue aja menikmati ketika Liverpool lawan City ya. Maksudnya yang di babak kedua itu Liverpool. Terutama babak kedua, mereka sering main hancur di babak pertama. Itu gue agak amazed itu. Survei analisis. Babak kedua kayak ke Liverpool kayak nunggu udah lu mau arah kemana sih, gue arahin deh ke kiri mulu ke doku tiba-tiba backnya lawak kan City kan si Ruben Dias di pressing Ruben Dias, sama apa namanya si pemain Liverpool terus Dias. ada Nunes, Luis Diaz ya Gakpo. Gakpo jadi menyenangkan. Tapi kalau ngomongin ini nggak adil kalau nggak ngomongin Manchester City. Coach ini pasti orang pada pengen bertanya kepada Coach. Ini orang bilang nggak ada Rodri, tapi menurut gue juga bukan karena Rodri Enggak, doang bukan sih. karena Rodri. Bukan karena Rodri doang. Karena ada Bukan karena si fakta Rico Lewis sama Nunes saya dipasang gitu. Gue nggak ngerti. Ya Pep pasti jauh lebih hebat, lebih ngerti ya. Tapi selama gue dari musim lalu gue lihat Rico Lewis, bahkan sebelumnya juga ini pemain main kayak ayam tanpa kepala. Asli gerasa gerusuk, dia main di Liga 1 lebih cocok. Kalau dia- Savinho Dan sama- kemarin kan dicadangin. Iya, baru menang Nunes 3-0. cadangin, Rico Lewis cadangin. Baru Ya, menang main. 3-0. Savinho juga Savinho pemain baru. Dia harus adaptasi dengan sistem, butuh waktu. Ya, kalau ngomongin sini emang nggak ada habisnya, Ya, tapi gue ada satu pertanyaan buat Coach nih. Kalau misalkan Pep Guardiola mesti beli pemain untuk menggantikan Rodri, misalkan dia dapat ini. Siapa, Gue aja mencari tidak menemu siapa satu pemain yang cocok untuk menggantikan Rodri yang available di bulan Januari nanti, Coach. Haryono nggak mungkin sih. Kejauhan. Tom Haye. Edward Ifak Dalam. Gue nggak tahu juga Ya siapa. kan nggak kebayang kan? Kamavinga? Nggak mungkin dilepas juga. Chouameni? Nggak mungkin dilepas juga. Dilepas gue bukan levelnya itu mah. Itu flop dua-dua itu. Di Ya jadi emang siapa? Gue nggak ngerti. Joshua juga Kimmich siapa. nggak mungkin ya? nggak Josh Kimmich lagi, nggak mungkin lah. Toni Kroos comeback dari pensiun. Aduh sulit. tuh. Tapi ada beberapa pemain main lagi loh udah pensiun. ada. Nggak, itu yang repot sekarang
ini gue lihat kasusnya sama kayak Ferguson. Ferguson itu berhenti on time banget karena dia tahu generasi ini udah habis. Sebagian besar. Habis itu kan nothing. Oh iya sampai Bukan sekarang. hanya Bisa jadi emang sampai sekarang. Nah, Pep ini juga generasinya top-topnya itu praktis sudah habis. Udah tua semua, udah memenangkan semuanya lah. Tapi kalau misalkan kalau gue jadi Pep, gue emang kalau nggak bisa musim ini nggak dapat gelar ya make sense karena kan lu 4 musim berturut-turut, Ya. lu juara liga, agak susah dan pasti ada gap lah misalkan kayak contoh studi kasusnya kayak misalnya gue fans MU Ferguson 3 gelar, 3 musim nggak dapat gelar Liga Inggris terus menang lagi kan Belum gitu. tentu mereka nggak juara loh. Bisa jadi coach. Ya karena I mean, kalau Kevin De Bruyne fit terus, itu loh. Haaland kembali on fire, asal diturunkan squad yang kemarin aja, jangan kayak Rico Lewis sama Nunes itu. Yang namanya Nunes itu emang toksik semua. Iya. Kemarin loh di depan gawang kopong loh mas. 2 kali. Nunes tuh kopong loh. Yang Nunes di Z sama heading Nunes Gakpo S. ke tiang kedua itu harusnya masuk, depan gawang shooting malah melebar. Emang Nunes Z sama Nunes S tuh sama aja. Tapi nggak semua Nunes, Dok. Cerewet. Yofi and the Nunes bagus. Gua tahu lo Itu mau dulu. kesana. Gua tahu lo mau kesana. Itu dulu. Oke, langsung kita masuk prediksi senang-senang kita. Di sisa di Everton Dalton Tirta gimana? Everton Liverpool di kandang siapa? Lawan Everton tuh selalu Everton kandang Everton masalahnya. Emang kapan Everton menang lawan Liverpool terakhir? Musim lalu coach. Masa sih? Iya. Musim lalu menang coach. Di Everton. Iya, setauku musim lalu coach. Tapi kalau derby emang kadang kan walaupun menang kipernya lo cok bajingok kipernya lo. Kipernya Pickford. Pickford babi we. Dan Everton sekarang kan lagi jelek. Kemarin menang 4-0. dibantai 4 lawan ini menang 4-0. Duh, Menang. masalah ini kalau kalah sama Everton, ini yang keluar pasti dia. Lah gua mah kagak bukan Tuh, gua. Everton lawan MU aja Di kalah gue di lagi kena bantai. orang gua kagak peduli. Lu kalau bisa dibantai MU 4-0 ya something wrong with your team. Ya iya. Tapi bisa bantai timnya 4-0 lagi anjir pas midweek. Nih, sama Bantai siapa? tolong ya buat Nunes pakai Z. Bantai siapa 4-0? Everton. Wolverhampton. Wolverhampton. Oh, Wolves. Ya Wolves sih papan bawah. Iya. Buat Nunes pakai Z jantok. Hat-trick ini lah besok. Tapi magisnya derby itu juga. Derby, ngeri kalau loh, magis Dok. derby itu Magis beda loh, memang. magis derby itu. Cerewet. Loh, langsung Fulham Arsenal itu juga derby. Derby Menang kalau ini. London. Wah, Menang. ini Isi Smith game. Derby apaan? Reunian, Iwobi, Nggak ada. Iwobi. Mobil Nggak bisa Everton. menang lawan Oh iya, apa ini apa? Menang Smith Rowe. Sama Berlino. Udah lah. Nggak ada derby, Reunian, derby. reunian. Nggak ada reunian. Kalau nggak bisa menang lawan Fulham. Spurs Chelsea seru. Spurs Chelsea seru. Justru ini yang seru. Seru. Gue bilang MU Forest juga, Forest ini menang lawan Liverpool loh. Iya. Di kandang Liverpool. Alat. Jadi nggak gampang juga buat MU. Espirito Santo tuh pragmatis. Gue pengen lihat Amorim aja. Karena gue punya prinsip, dan itu gue terapkan di KKS. Lu harus tahu karakter pemain lu, baru lu terapkan strategi. Dia kebalik ya. Amorim kebalik. Gue punya strategi, lu harus ikutin strategi gue. Bisa iya, bisa enggak. Iya. Iya kan? Nah kita lihat, kalau berapa kali nggak berhasil, dia mau merubah atau enggak? Iya. Keras kepala atau enggak? Iya. We'll see lah. Bersih. Saya cuma berharap setiap Ngising. pekan main enak aja ditonton. Iya. Iya, jadi Konsisten. ini untuk gue match seru. MU Spurs Forest. sama Chelsea. MU Forest sama Spurs, Chelsea Spurs Spurs. Chelsea. Ya semoga nanti jangan lupa FPL kalian diganti ya. Benar. Saya tantang kalian-kalian yang bisa memainkan FPL tanpa menggunakan Mo Salah jadi kapten. Oh iya. Aku nggak pakai kapten, Bang. Kaptenku kemarin Cun. Anjing. Kaptenku Kapten lu Isak. siapa? Apa kapten lu? Cun, brengsek dia jelek banget. Kaptenku Isak, Alexander Isak. Tapi Isaknya jago ya. Tapi nggak pernah gue ganti dari awal musim, gue emang lupa aja main FPL ya. Ya Kapten udah. lu Pickford aja tuh. Apa? Pickford kapten. Kenapa sih dokter, ada Pickford. masalah apa kawan? Tapi Sama. Nottingham Forest lumayan sering clean sheet ternyata. Kan emang Kemarin gitu. kalah tapi Iya. 3-0 sama Arsenal. Tapi poin City. kipernya Ya, paling enggak, tinggi. yang lawan Arsenal kan juga dibantai sama Dibantai. Iya, Arsenal. lawan City juga dibantai main 3-0. Iya. Ya udah kita lihat. Dan- Gingseng kamu. Apa? Nah itu nggak apa-apa. Nah, karena kebetulan nih kita semua di sini ya di Speak Bola Senang featuring Coach Justin semua pakai kacamata. Jadi kali ini kita ngajakin kalian melihat 5 pelatih sepak bola berkacamata paling clear yang Iya. udah dirangkum dalam Clear Top 5. Nomor 1 ada Doci dari Bibigas. Coba juga. Urutan kelima ada Ralf Ragni. Ragni. Ya.
Kenapa dia dah? Ya walaupun dia ngebuka borok kayak MU ya. Ya kan, tapi kan walaupun dia dibilang- gurunya klub loh. dulunya Klopp memang mengagum gaya pressing, tapi dia works di Austria kemarin pas Euro Iya. memberikan Iya. kejutan walaupun dikejutkan juga akhirnya kalah. Ralf Rangnick urutan kelima Ralf Rangnick. ya Gol kan. keempat. Keempat ada Benitez. Benitez tapi- gimana? Beberapa kali Liverpool. doang kacamata. Tapi dia pengkhianat ngelatih lawan Everton. Lah nggak apa-apa cari duit dong. Dia tuh Kamu botak jelek. Enggak dia tuh kasihan tuh pas yang di Newcastle dia minta Salomon Rondon di bawahnya siapa gitu. Dikasih ikan salmon. Iya. Dia di mana sih sekarang? Enggak amat. Nggak Dia ngelatih. terakhir Udah tuh nggak ngelatih. kalau Nggak nggak salah, aduh mana ya Napoli. atau Sempat mana ya? jadi caretaker Madrid kan sebelum akhirnya Zidane balik lagi kan. Iya, iya. Dia terus dia ingat tuh yang bahas apa? Yang bahas Istanbul tapi kan dia. Ah, si Wah Istanbul. ini legend Marcelo Lippi. Kontak ketiga Marcelo Lippi. Pelatih kebanggaan Mukti, publik Ini Juventus dan saya juga nonton Italia. dari zaman di TV boleh ngerokok tuh dulu ya. Ya, pakai cerutu gitu dia. Salah satu pelatih Italia yang gue suka. Legend juga. Marcelo Lippi. Bagus. Zaman-zaman dulu Alejandro Del Piero, Christian Pieri. Tapi emang jago banget sih. Iya, Igor jago. Tudor. ya Lippi nggak? hebat ya. Iya nggak? Abel Balbo sama. Abel Olmo, Matius Capo. Ya, dia juga satu-satunya pelatih yang meraih gelar Liga Champions Eropa dan Ya. juga Champions Asia bersama Guangzhou Evergrande Evergrande, dan juga juara Piala Dunia. Emang pelatih sangar. 2000. Guangzhou Evergrande itu klubnya Oscar. Ya. Iya, Dan Oscar pensiun, cabut. pensiun, Akhirnya Oscar pensiun. cabut dari Cabut. 2000. Mau kemana? Udah 8 tahun Oscar ya di sana. Iya, ya? dapat uang banyak. Makanya dia kemarin nangis tuh karena uangnya habis. Udah pensiun. Udah pensiun. Pensiun. Pensiun, Dia, 200. dia kan pas pindah ke sana emang bilang gue mau dapat uang banyak untuk membuat keluarga saya menjadi lebih Iya, makmur. wajar lah. It's fine anyway. Makanya dia di sana bikin Apa pabrik salahnya? vape kan dia. Apa? Iya, Bang. Pabrik vape dia. Ayo lanjut dong. Yang kedua, Jurgen Klopp. Tapi nggak sekarang nggak pakai kacamata dok. Dia. Iya, karena Lasik ya? Apa gimana sih? bukan lasik. Ini aku sampai nyari artikelnya loh. Silakan dong. Nih, Soft lens. ya, jadi dia tuh ternyata memakai teknologi baru dari penelitian dokter mata. Oke. Disclaimer ini ranahnya dokter mata. Moga-moga dokter mata bisa. Oke. Enggak, bentar. Apa itunya? Jadi namanya ortokeratologi. Ortoke itu sebenarnya lensa soft lens khusus yang dipakai saat tidur untuk memperbaiki kornea. Kalau minusnya masih sedang atau ringan, cocok. Menurut sedang aku akeh, cuk. Sedang atau ringan. Terus Aku minus 6,5. jadi katanya si ortoke itu bisa menterapi kornea dan akhirnya memperbaiki lensa secara umum. Dia pakai itu. Dipakai itu tadi dipakainya saat malam. Oh, Ditambah tidur. kata dia selain ortoke dokter matanya juga ada terapi penglihatan, vision therapy. Vision therapy itu biasa dilakuin untuk orang-orang yang juling gitu, gangguan otot mata. Makanya untuk lebih lanjut tuh ranah dokter mata. Cuman aku juga kaget pas tahu nyari Ada. artikel dari medis ternyata dia bukan dari lasik. Oh, gue kira lasik. Karena tauku juga cuma lasik. Lasik. Sangar nih. Oh, lasik berarti works ya? Iya. Lasik memang works. Kalau- Ada resikonya tapi kecil. Oh. Kalau lasik berarti ayo ting ting. Ayo lanjut. Tapi kenapa nggak masukin Edgar David ini artinya dong? Edgar David malah bagus loh. Kacamatanya laris di top. Enggak ada sih Edgar juga. David kacamatanya untuk cover, bukan Iya. untuk Saya pakai. pakai Pemain masalahnya. pertama ya, pemain pertama kayaknya di dunia yang pakai kacamata. main Yang bola. ngetekan kan banyak yang pakai soft lens. Oh iya, Bang. Stoudemire pakai. Sudah main aman. Kalau softline emang nggak bahaya. Kalau main bola Benturan. pakai soft lens bahaya nggak dok? Bahaya kalau bahaya kan? disenggol soft line-nya bisa balik tuh. Iya. Gue kan main bola pakai soft lens. Oh nggak jadi, berarti bagus. Gue sih udah pakai kacamata itu beli. Sama. Enggak, Sama. soft lens juga gampang. Sekali pakai selesai buang. Dan sekali pakai. Kalau ada benturan coach. Ya kadang memang Siapa yang mau benturin dia? Kalau jatuh Siapa? sendiri. Siapa? berani bentur. Siapa? Siapa yang Lagi mau mau nyundul. Siapa yang mau nekel koci? Belum pernah sparring lawan Koci. Berani nekel. Nah dapat goblok. Gue komentator aja kalau dimain. Udah. Sebelum tragedi ST dia suka goblok-goblokin. Salah lagi di ST. Next. Oke, urutan pertama ada Claudio Ranieri. Ratatat. Ya dia legend tak terlupakan dari Leicester City ya. Tapi Spesialis runner up yang akhirnya jadi juara bersama Leicester. Akhirnya juara. Habis itu dipecat. Habis itu udah bubar. Habis itu emang karena ternyata saat itu Leicester juara tuh Liverpool, Arsenal. Lagi drop semuanya semua. drop semua. Saya Iya. Chelsea Spurs waktu itu kan. Iya. Saya kan. Spurs drop juga. sekarang masih ngelatih kalau di Italia kalau nggak salah. Roma, Cartec. Iya. Balik lagi Roma. Dan
dia pegang rumah 4 kali beruntun kalah. Ya gimana dipaksa ya maksudnya. Wis tuwek, Udah wis tua. mana yang ngomong cucu, Iya. anak putu ya. Leren. Leren ae, kali kubur. Kerja aja ning Susanker. Males bro, ngurusin tanjongan pensiun. Dak, tapi pegawai paling tua berapa tahun? 46. Tua, nyuci sepatu Mas Andi bisa Enggak nyuci sepatu, nemenin staff. Ya mosok nyuci sepatu, Cuk. Mas Andi bisa, Mas Andi bisa. Mau dah, itu maniak. Jadi buat teman-teman sepak bola, selain Nabil ada orang tuh yang namanya Andi. voice Bang Andi. yang namanya Andi itu setiap tanya ke saya konsultasi mengenai sek. Sek. Itu anak saker nama Andi namanya Andi Sek. Ya. Udah daripada kita ngalor ngidul kemana-mana, mending kita mendengarkan Sabda Clear, Mukti Entut. Hei, Oke. ini kata si Nabil sabda dulu. Cerewet Nabil. Baru trivia ya. Nggak tahu, terserah Oke, lah. sabda Oke. dulu ya. Jingoi. Musik, Bang. Musik. Puisi gitu, Bang. Musik puisi. Ayo. Bandanera. Oke. Teman-teman, aku mau sedikit cerita tentang circle pertemananku. Di circle pertemanan kita sering menemui teman yang baik, teman yang nggak baik, dan sebagainya. Tapi kadang-kala kita menemui teman yang nggak baik, yang suka sekali mengatakan kata-kata kotor, seperti oli tumpah, TPS, dan rumah bocor. Tapi ada satu teman saya yang ternyata saya suuzon dengan dia. Ternyata dia tidak sekotor itu. Acap kali dia menyebutkan kata goblok. Saya sempat marah. Tapi ternyata dia adalah pelatih voli. Dia sedang menyuruh pemainnya untuk goblok. Goblok. Berarti goblok tuh ayo blok. Ayo blok. Tuh, tapi nggak dipisah jadi goblok. Seperti itu. Makanya gitu tuh, makanya gitu. Oke, ke trivia ya. Nabil sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengirim nama-nama pemain aneh ke saya. Ini akan saya jadikan apa ya? Figura. Di figura bagus ya? Figura. Figura kan? Iya. Pameran Figura nama teman-teman pemain Mukti. ini. Aneh-aneh ya. Ini ada Apa? Mati. minggu ini saya mendapatkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Jangan semuanya. Jangan semuanya. Semuanya. Oke. Ini ada pemain. Nah ini, coach Dasi nggak tahu. Ini. Ada satu pemain yang bermain di Republik Ceko dan sepertinya mempunyai keturunan dari Jawa Timur. Karena dia bernama Karel Janjo. Kau mesti gawein FM keren. Karel Janjo deh, baru satu ya. Asu lek ini lo. Cok. Namaku terkenal ya. Oke, ada satu lagi pemain ini. Kalau ini ada fotonya dok. Ini valid ini. Ada satu pemain dari Prancis berumur 36 tahun dan ketika bermain itu orang-orang sungkan ketika mau pressing dia, mau selain diri dia itu sungkan. Kok iso? Bukan karena umur, Tapi tapi karena namanya. Namanya adalah Benjamin Polisi. iso Teddy. Jangan. Tolong itu bukti ya dan Maksudnya nggak enak kalau namanya kata- bukti El Metronom. Namanya Benjamin Polisi. Oh, Benjamin Gua Polis. ketawa lagi. Polis. Oh, itu bukan kami itu bukti. Itu kata aja lah yang polisi ya. Itu bukti. Dia takut sendiri. Oh, lupa baru rame kan di Twitter. Enggak kan pemain Oke, bola. oke. Oh ini terakhir lah, ini Oke, aman, oke, ini oke, aman. oke. Awal. Kata Jason apa Ini lagi ini? nyambung sama Coach Justin tadi. Apa? Berhubungan dengan Turki juga. Turki di lucu nih. Tidak semua orang Turki itu Ngegas. ngegas dan seperti yang dibilang Coach Justin. Ada juga orang Turki main bola juga, umurnya 37. Dia orangnya baik dan suka menolong orang yang kesusahan. Kenapa? Dia bernama Umit Chan Batman.
Oh ya Umi-chan Batman. Batman itu wajib. Batman ini sopo tuh? Batman, Umi-chan Batman. Mas Mukti. Oke. Terima kasih ya. Wes stop saya. Stop ya. Oke banget ya, Cok. Bajila. Asli. Rampung. Dari sabda Koci ada sabda Koci. Pesan-pesan buat kawan-kawan kita di BNDS. Ya, berdasarkan pengalaman gue, itu gue tambah paham bahwa senyum itu punya value universal. Jadi wherever you go, lu senyum pasti lu dapat respons yang positif kecuali di Istanbul, Eropa. Kalau Wahyono gimana Wahyono? Disenyumin apa? nggak? Yang di react live stream lu yang ngatain. Wahyono asu. Ada dua di blog Koci, satu Fahril kan. Afari. Fahri sudah di unblock, Sekarang Wahyono. Anjing gue baru pertama kali dengerin kunci ngomong asu. Itu tetap harus senyum. Kalau Wahyono nggak usah ya. Enggak, Wahyono enggak. Selalu ada exception. Wahyono Tapi itu penting loh. Jadi kalau lu nggak bisa bahasa mana-mana pun lu keluar negeri, Ya. senyum. lu senyum pasti responnya orang bagus. Nah, itu. Kecuali Di Istanbul. Tapi ya kita juga, mari kita senyum bersama-sama dan Ya. berikan dukungan kepada tim nasional Indonesia yang akan bermain di ASEAN Cup ya. Kan namanya ASEAN Cup sekarang. Oh, iya. mau AFF Asian Cup penting juara. Nah, semoga kita doakan yang terbaik aja, kita berikan dukungan dan selamat juga kepada tim nasional wanita kita kemarin sudah menjadi juara Piala AFF wanita ya. Bentar. Gue nggak ngikutin sama sekali. Tapi kok lawannya Kamboja? Kan Ternyata ini AFF level 2. Oh, masih ada atasnya. Jadi baru mereka promosi ke level utama. Karena biasanya kalau cewek itu Vietnam sama Thailand. Thailand. Still kita harus appreciate. Yeah. Karena mereka bekerja keras. Selamat untuk para pemain. Selamat semuanya. Good start lah. Good Ya. start. Modal bagus untuk mereka ke depannya. Oke, selamat dan semoga berhasil timnas Indonesia mengarungi Piala AFF atau ASEAN Cup ini. Ya. Speak bola clear, biar clear. Pamit dulu, saya Tio. Satitot. Ko Justin, Saya Justin. saya Anji Drive, jangan lupa senyum. Dadah.